Ada apa, Kak? Ada apa, Kak? Presentasi sepeda listrik. Halo, perkenalkan nama aku Elisa ini. Halo, perkenalkan nama aku Tisha Arnia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Pragyuno Sidik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Jarsabila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Stafiel Fareza. Halo, perkenalkan nama saya Michelle Eka Ramadhani. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Aditya. Halo, perkenalkan nama saya Jason Cornelius. Halo, perkenalkan nama saya Purwayandra Kusuma. Halo semuanya, karena cat rangka sepeda kita sudah mengelupas, kita bisa menggunakan cat semprot supaya tampilannya lebih baik. Agar menghemat waktu, rekaman akan kami percepat hingga proses pengecatan selesai. Dalam segmen ini, kita akan membahas alat dan bahan yang kita gunakan untuk merakit sepeda listrik. Perlu diingat bahwa beberapa alat dan bahan ini mungkin memerlukan pengeluaran tambahan dan lebih mudah ditemukan di toko online. Berikut adalah daftar alat dan bahan yang kami gunakan, beserta nama toko tempat kami membelinya. Langkah pertama merakit baterai untuk sepeda listrik yaitu kita harus menyusun bracket dan baterai dulu menjadi satu komponen agar bisa disolder nantinya. Selanjutnya, kita melakukan proses solder pada semua bagian permukaan baterai untuk meningkatkan efisiensi dalam mengalirkan listrik dari tembaga. Lakukan proses yang sama pada permukaan baterai yang lainnya. Selanjutnya, lakukan proses soldering tembaga ke semua permukaan baterai dengan arah vertikal. Lakukan hal yang sama pada permukaan baterai yang lainnya. Setelah itu, lakukan solder tembaga secara horizontal. Pastikan arah tembaga berbeda di antara dua permukaan baterai yang ada. Lakukan soldering pada kabel negatif total milik BMS ke permukaan baterai yang negatif yang terletak paling awal.
Setelah itu, lanjutkan dengan menyolder kabel seri pertama ke permukaan baterai. Selanjutnya, lanjutkan dengan menyolder kabel seri kedua dan teruskan proses ini hingga semua kabel seri terhubung dengan permukaan baterai. Kalian bisa mengikuti step di video. Kita melanjutkan dengan menyolder kabel positif total dari modul BMS ke permukaan baterai yang lainnya. Kalian bisa melihatnya di video. Setelah modul BMS berhasil terpasang, kita dapat merapikan kabel dengan menggunakan lem tembak untuk menghindari kekacauan dan menjaga kebersihan rangkaian. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses soldering pada slot C negatif, B negatif, dan P negatif yang terletak pada BMS. Setelah itu, solder kabel beban ke slot P negatif. Solder kabel beban ke kabel negatif total BMS yang sebelumnya telah disolder. Mulai detik ini, proses akan dipercepat hingga BMS selesai dirangkai dan kalian bisa mengikuti step di video. Solder kabel tersebut ke bagian fuses. Setelah semua rangkaian tadi, mari kita cek apa aliran listrik baterai stabil atau tidak menggunakan voltmeter. Supaya lebih safety, kami menggunakan kardus sebagai case untuk melindungi baterai dan ditutupi dengan kayu. Kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Selanjutnya ialah dengan menyambungkan kabel AWG 16 yang positif
dengan scan kuningan Y dengan menggunakan tang. Lakukan hal yang sama kepada kabel AWG 16 yang negatif. Di sini kita akan membuat charger untuk baterai dengan menyambungkan kabel positif dan negatif dari charger ke dalam konektor perempuan. Untuk menjaga kabel charger tetap berada pada posisinya, kita akan menggunakan kabel kosong sebagai pengganjal. Setelah menyambungkan konektor perempuan 3 pin ke konektor pria, langkah selanjutnya adalah melakukan proses soldering pada ketiga pin tersebut. Lalu solder ketiga pin dengan kabel charger tadi dan pasang kedua konektor tersebut. Dan charger berhasil. Langkah pertama, kita pasang gear dan dinamo DC pada hub roda belakang. Perlu dipastikan dinamo terpasang dengan kuat dengan mengencangkan baut menggunakan kunci Inggris atau sejenisnya. Selanjutnya, masukkan baterai yang telah dirakit ke dalam box bersama dengan kunci kontak dan kontroler. Box ini sudah dilubangi untuk menghubungkan kabel-kabel. Selanjutnya, mari kita membuat dudukan untuk box rakitan. Ukuran dudukan akan disesuaikan agar pas dengan box, yaitu panjang 22 cm dan lebar 5 cm. Setelah itu, kita kencangkan dengan baut. Pertama, mari kita hubungkan soket dinamo DC ke soket controller yang kabel warna kuning biru, juga dengan soket baterai ke soket controller yang berwarna merah dan hitam. Lalu kunci kontak ke soket controller. Soket indicator ke soket konektor. Soket throttle gas ke soket controller. Soket lampu ke soket controller. Lalu kita tutup boxnya dan kencangkan menggunakan baut. Jangan lupa kita rapihkan kabel-kabelnya agar tidak berantakan menggunakan kabel tis.